Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Husaini dari kelas Manajemen F angkatan 2020, ingin memaparkan materi tentang aspek-aspek yang ada di dalam filsafat. Aspek yang pertama adalah ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos berarti yang berada dan logos berarti pikiran. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun rohani. Di sisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Objek kajian ontologi disebut ada, maksudnya berupa benda yang terdiri dari alam, manusia individu, umum, terbatas dan tidak terbatas atau jiwa. Di dalam ontologi juga terdapat aliran yaitu monoisme, yaitu segala sesuatu yang berasal dari satu sumber. Aspek yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi secara etimologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kelebihan pengetahuan. Jadi, objek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan itu. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, sedangkan logos berarti teori. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita bisa memanfaatkannya, dengan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijalankan dengan baik pula, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Sekian dari materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.